Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, kami adalah CGP Angkatan 8 dari Nabire, Papua Tengah. Saya Lia Khairiah dari SD Negeri Impres Kalibobo Nabire. Saya Sugianti Nuraini dari SD Negeri Impres Kalibobo Nabire. Saya Anastasia Ninotska dari SMA Kristen Anak Panah Nabire. Kami akan mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Untuk menyelesaikan tugas-tugas kita yaitu demonstrasi kontekstual pada modul 2.3. Selamat menyaksikan. Hai, kami akan melakukan sesi pertama dalam kegiatan coaching. Saya Lia Khairiah sebagai observer. Saya Anastasia Ninotska sebagai coach. Saya Sugianti Nuraini sebagai coach. Halo, apa kabar Bu Anas? Baik, Bu Lia. Sebelum kita memulai coaching hari ini, saya sebagai observer akan berbincang-bincang dulu sama Ibu. Bincang-bincang kali ini tujuannya untuk mendiskusikan kegiatan coaching kita pada siang hari ini. Sebelumnya saya memberitahu dulu Bu, karena saya sebagai observer, saya akan mengamati kegiatan coaching Ibu dengan si coachee sebentar lagi. Yaitu kita diskusi tentang rubrik penilaian. Nah, pada rubrik penilaian ini saya memberitahukan aspek-aspek yang akan saya amati, yaitu apakah coaching Ibu sudah sesuai alur tirta, apakah coach, yaitu Ibu sudah mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga bisa menggali jawaban-jawaban kreatif dari si coaching. Kemudian bagaimana konsep atau responnya coaching terhadap pertanyaan-pertanyaan Ibu, apakah jawabannya sudah terstruktural dengan baik, apakah si coaching sudah terbuka dengan kondisi yang ada. Kemudian tidak lupa alur coachnya itu sudah sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu prinsip coachingnya ada kemitraan, ada proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pertanyaan pertama saya, potensi apa yang Ibu kembangkan dengan si coach pada kegiatan coaching kali ini? Potensi yang saya akan kembangkan dalam kegiatan coaching kali ini, yang pertama itu mendengarkan dengan kesadaran penuh. Oke. Lalu yang kedua, saya dapat membuat pertanyaan berbobot yang mengarahkan coachee dapat menemukan solusi dari masalah yang dia hadapi. Oke. Yang pertama tadi Ibu meningkatkan kesadaran penuh ya. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, mantap Bu. Kemudian indikator yang bagaimana sih yang Ibu harapkan dari proses coaching yang akan kita laksanakan? Indikator pencapaian keberhasilan dalam coaching ini yang saya harapkan adalah ketika saat coachee dapat mengidentifikasi masalahnya sendiri dan memahami masalah tersebut sehingga dapat menemukan solusi dari masalah yang dihadapi. Oke, mantap Bu. Berarti yang kedua indikatornya itu si coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri berdasarkan pertanyaan yang Ibu lontarkan kepada si coach ya. Ya. Oke, mantap Ibu. Demikian dulu pra observasi saya. Ibu bisa melakukan konsep atau kegiatan coaching bersama si coach. Selamat siang Ibu, terima kasih. Selamat siang, terima kasih. Ya, saya Ibu Gigi. Ya, selamat siang Bu Gigi. Selamat siang Ibu Anas. Ya, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Izinkan saya memanggil Ibu untuk selama 15-20 menit untuk berbincang-bincang. Ya boleh Bu. Iya. Kalau dilihat Ibu Gigi kelihatan lagi lesu atau lagi beban pikiran berat ini Bu. Kalau misalkan ada yang mau dibicarakan Bu? Iya benar Bu. Saya akhir-akhir ini agak sedikit bimbang, terus kayak lagi turun-turunnya motivasi nih Bu, karena ada murid saya di kelas saya ini dia ini tidak hadir ke sekolah kurang lebih hampir 1 bulan Bu. Jadi saya agak terbebani sama siswa tersebut karena takutnya nanti ketika penilaian semester akhir begitu waktunya naik kelas saya dituntut sama sekolah, ini anak ini kemana kok tidak hadir. Saya agak bimbang sama siswa ini. Oh iya, baik Bu. Wah, kalau saya dengar ini permasalahan yang Ibu Gigi hadapi ini menurut Ibu Gigi
sangat berat ya. Kira-kira untuk skala rasa beratnya Bu Gigi itu berapa dari 1 sampai 10? Skalanya dari 1 sampai 10, saya rasa ini 6 ya, bukan 6. Kehadiran siswa itu kan penting untuk nilai. Oh iya, betul sekali kehadiran ya. Iya. Sangat. Untuk kenakan kelas itu membutuhkan kehadiran begitu. Iya. Berapa persen ya Bu ya kalau untuk supaya anak bisa naik kelas? Kalau dari kehadiran 80% menurut saya Bu, karena kan siswa tersebut mengikuti proses pembelajaran dari hari ke hari sampai proses pembelajaran tersebut selesai. Baik. Kalau kita lihat sepanjang Ibu menjadi wali kelas, apakah Ibu baru pertama kali mengalami kejadian seperti ini? Iya Bu, saya baru pertama kali mengalami hal ini. Biasanya kan anak-anak itu alfa atau tidak hadir ke sekolah hanya 1, 2, 3 hari. Mungkin kalau izin pun itu 1 minggu. Nah ini hampir 1 bulan Bu tidak masuk tanpa keterangan, tidak ada pemberitahuan orang tua atau bahkan dari siswa tersebut tidak ada. Nah, berdasarkan kalau menurut Ibu ya, berdasarkan pemikiran Ibu pasti sudah memiliki tujuan dalam masalah Ibu ini. Kalau saya boleh tahu tujuan dari perbincangan kita siang ini untuk menghadapi masalah Ibu ini apa ya? Mungkin tujuan saya ingin meningkatkan keaktifan siswa ke sekolah dengan cara bertemu dengan orang tua atau berdiskusi dengan orang tua, dengan pihak sekolah, meminta persetujuan dari sekolah bagaimana nih menangani masalah seperti ini jika memang saya tidak mampu menyelesaikannya sendiri. Oh iya, bagus sekali Bu tujuan Ibu. Ya, memang kita harus bisa bertukar pikiran Bu ya. Iya. Kalau Ibu pikirkan sendiri, tapi saya masih ingin mendengarkan dari Ibu Gigi. Dari tadi berarti Ibu sudah memahami masalah Ibu ini. Iya, masalah saya ada terletak pada kehadiran Siswa. Jika Ibu sudah memahami masalah Ibu, pasti dari berdasarkan Ibu punya pelajaran yang Ibu melihat anak-anak di dalam kelas selama ini, pasti ada yang rencana yang sudah Ibu susun. Iya. Nah, boleh saya tahu rencana apa yang telah Ibu susun untuk apa ya? Menangani masalah ini. Saya meminta izin dulu kepada kepala sekolah untuk mengundang orang tua, seperti membuat rapat kecil, pertemuan begitu. Jadi saya akan berdiskusi dengan orang tua untuk memberikan pemahaman kepada orang tua bahwa sekolah itu penting untuk anak-anak, kehadiran anak-anak di sekolah juga penting. Jadi saya tidak hanya menilai anak itu dari nilai hariannya, terus tugas-tugasnya, terus pada saat PTS-nya saja. Jadi saya menilai juga pada kehadirannya. Jadi kalau siswa tersebut hadir, pasti dia akan mengikuti proses pembelajaran. Kalau tidak hadir, bagaimana saya mau mengambil nilai di kesehariannya seperti itu. Boleh tahu Bu, selain rencana untuk rapat yang tadi Ibu bilang, apakah ada rencana tambahan atau rencana cadangan, istilahnya jika rencana yang Ibu yang pertama ini gagal? Iya, mungkin kalau rencana saya dalam mengundang orang tua gagal, saya akan datang ke rumah orang tua begitu. Jadi saya akan menemui langsung orang tua tersebut, saya akan berbicara amat mata, saya akan menanyakan alasan mengapa siswa ini tidak hadir. Kalau memang sakit berkepanjangan, mungkin ya saya bisa mentoleransi. Tapi kalau hanya diam di rumah, ya berarti kan orang tua perlu mendisiplinkan anaknya juga begitu. Nah, bagus sekali nih, Bu Gigi sudah punya rencana planning A dan planning B ya. Jika planning A gagal, ada planning B. Saya salut dengan Ibu Gigi punya usaha. Saya mau bertanya Bu satu lagi. Ya. Ibu belum putus asa tapi ya? Belum Bu. Ya. Tentu saja saya putus asa, kan itu sudah tugas saya sebagai seorang guru, jadi saya harus tetap semangat. Kalau bukan saya, siapa lagi? Wah, saya langsung merasa senang ternyata saya punya rekan guru yang sangat bersemangat dan tidak berputus asa walaupun menghadapi masalah. Saya sebagai coach, saya memberi Bu Gigi semangat
bahwa Ibu Gigi sebagai guru yang tidak berputus asa dalam menghadapi masalah Ibu. Saya berharap semoga solusi yang Ibu tadi utarakan dapat Ibu laksanakan dengan baik dan masalah ini dapat terselesaikan. Terima kasih Bu atas dukungan yang diberikan kepada saya. Boleh tahu Bu, setelah ngobrol dengan saya begini, apa yang Ibu rasakan? Apakah setelah hasil coaching kita siang ini? Yang saya rasakan, saya punya beban sedikit berkurang Bu. Saya bisa bertukar pikiran sama Ibu merespon saya dengan baik. Saya merasa sedikit lebih tenang. Ya, karena memang keterbukaan itu penting ya Bu Gigi ya, supaya saya bisa mendengarkan masalah Ibu dan Ibu pun akhirnya dapat bercerita dan dapat menemukan masalah Ibu sendiri, solusi dari masalah Ibu. Ya, terima kasih Bu Gigi. Saya minta maaf sudah ambil waktunya Ibu Gigi 20 menitan. Silakan kembali bertugas di kelas. Terima kasih Bu. Ya, selamat siang. siang. Oke, selamat siang Ibu Anas. Ya, selamat siang Bu. Tadi saya sudah memperhatikan, mengamati dan menganalisis kegiatan coaching antara Ibu dan Ibu Sugianti sebagai coaching. Sebelum kita penutupan ini Bu, saya sebagai observer akan mengajukan beberapa pertanyaan berdasarkan indikator dan ketercapaian yang telah kita bahas tadi. Yaitu apa saja sih yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator dan ketercapaian yang diberikan oleh Ibu sendiri. Kompetensi yang sudah saya capai, yang pertama itu saya sudah mendengarkan dengan baik, dengan aktif. Lalu saya berusaha untuk memberikan pertanyaan berbobot, sehingga dari tadi hasil coaching saya, coach saya Bu Gigi telah berhasil memahami masalah yang dihadapi, lalu menemukan tujuan sendiri dari hasil coaching kita ini, dan setelah itu beliau juga telah menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya. Oke, berarti kegiatan Ibu ini sudah sesuai dengan alur Tirta. Awalnya Ibu membahas tentang tujuan, kemudian identifikasi, rencana, dan tindak lanjutnya. Nah Ibu, proses coaching tadi kan sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta nih. Pertanyaan terakhir dari saya yaitu kompetensi apa yang Ibu ingin kembangkan setelah Ibu melakukan coaching bersama coaching? Ya, saya ingin memahami lagi proses mengajukan pertanyaan berbobot. Oh ya. Karena pertanyaan berbobot tersebut yang akan dapat menggali si coach menemukan solusi masalahnya sendiri. Oke, mantap. Pertanyaan berbobot ya Bu ya? Iya. Dengan pertanyaan itu kan Ibu juga bisa memberikan stimulus ke si coach harus lebih terbuka lagi, sehingga semua masalah yang dia bebankan dalam hati ataupun pikiran bisa terkeluar. Kemudian si coach juga sudah bisa menjawab semua permasalahan-permasalahannya gitu ya, dari pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus Bu, mantap. Semoga kedepannya Ibu bisa mempraktikkan proses coaching yang lebih bervariasi lagi sesuai dengan alur Tirta, pertanyaannya lebih berbobot lagi, dan semoga kegiatan hari ini bermanfaat. Itu saja Ibu. Terima kasih, selamat siang. Sama-sama Bu Lia, terima kasih. Halo, saat ini kami masuk ke dalam sesi kedua. Saya Anastasia Ninotska sebagai observer, Saya Sugianti Nur Aini sebagai coach. Dan saya Lia Hoira sebagai coaching. halo Bu Gigi. Halo Ibu Anas. Selamat siang. Selamat siang. Ya Bu, saya di sini sebagai observer. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Ibu. Nah, tentu pertanyaannya itu tidak akan bergeser dari indikator penilaian. Ya, indikator penilaian kita di sini yang pertama, apakah proses coaching yang Ibu lakukan sesuai dengan alur Tirta? Yang kedua, proses coaching tersebut akan terlaksana sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan, kedua proses kreatif, dan memaksimalkan potensi dari si coaching. Nah, boleh saya tahu Bu, kompetensi apa yang Ibu Gigi harapkan untuk dikembangkan pada saat proses coaching sebentar?
Potensi yang akan saya kembangkan yang pertama, saya mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Lalu saya juga akan meningkatkan kesadaran penuh dalam sesi coaching ini. Nah, jadi yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan Memberikan pertanyaan berbobot. memberikan pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu ya. Nah, kalau menurut Ibu, indikator keberhasilan apa yang Ibu harapkan tercapai pada saat proses coaching sebentar? Yang saya harapkan coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan coach bisa menemukan langkah-langkah untuk menyelesaikan dari masalah tersebut. Bagus sekali, berarti Ibu Gigi sebagai coach telah menemukan kompetensi yang akan diharapkan terjadi dan indikator keberhasilan yang diharapkan ya. Iya Bu. Baik, silahkan Ibu Gigi melaksanakan coaching sesuai alur Tirta dan saya akan mengobservasi proses coaching yang Ibu laksanakan. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu Gigi. Terima kasih juga Bu. Ini Bu Lia, silakan duduk. Selamat siang. Selamat siang. Bu. Bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sehat dengan hari-hari yang ceria. Wah, luar biasa sekali. Saya ucapkan terima kasih karena Ibu sudah menyempatkan waktunya melalui Jadi ada nggak nih yang ingin Ibu omongin atau obrolin sama saya di siang hari ini? Ada sekali Bu. Apa itu? Jadi itu saya bertujuan untuk bagaimana saya bisa menggalakkan disiplin kehadiran siswa-siswi saya di kelas sehingga disiplin kehadiran itu bisa membuat siswa tersebut lebih aktif sekolah. Kita tahu bahwa tanpa siswa hadir kita bisa apa? Kita mau mentransfer ilmu lewat mana? Tidak mungkin kita lewat angin saja. Lebih bagus lagi kalau kita tatap muka. Nah itu dari situ saya ingin sekali menggalakkan kehadiran siswa-siswi saya di kelas, terutama yang bagi yang alpanya banyak. Oh, jadi Ibu punya tujuan untuk menggalakkan kedisiplinan siswa ya dalam kehadiran. Nah, menurut Ibu nih, apakah Ibu sering mengalami siswa yang banyak alpanya atau tanpa keterangan di kelas? Ada, saya mengalaminya. Ada siswi saya, ada siswa saya, dia hadir di sekolah tetapi tidak masuk di kelas saya dan ini berulang. Itu yang membuat saya kepikiran, Bu, ini kenapa ini tidak mau masuk kelas? Padahal masuk kelas tuh menyenangkan, banyak teman, banyak ilmu, banyak kegiatan yang bisa membuatnya lebih semangat untuk aktif lagi, begitu Bu. Oke, menurut Ibu nih, ada nggak sih alasan kenapa siswa tersebut tidak mau masuk di kelas? Padahal kan menurut Ibu tadi bahwa di kelas itu pembelajaran sangat menyenangkan, bahkan teman-temannya pun merasa senang di dalam kelas. Tapi kenapa anak ini cuma duduk-duduk saja di luar kelas? Nah, itu tahu alasannya? Kemarin saya sudah mewawancarai siswa tersebut, saya mendekatinya, ternyata ada yang membuat dia merasa tidak nyaman di kelas. Satu, dia memang mempunyai rasa malas untuk mengikuti pelajaran. Nah, itulah dari situ saya berpikir bagaimana anak ini bisa lebih semangat lagi, lebih jenuh Bu, masih menetap di kelas tuh lebih senang, lebih membawakan dirinya untuk siap untuk belajar. Nah, di situ memang dia punya rasa malas sehingga dia enggan untuk masuk kelas, hadir tapi tidak masuk kelas. Oke, jadi dia ini enggan masuk di kelas ya? Ya. Karena menurut dia ada suatu permasalahan di dalam kelas. Bukan permasalahan, tapi ada rasa malas. Oh, ada rasa malas. Oke, jadi Ibu punya nggak nih solusi dari masalah Ibu yang sudah Ibu miliki atau rencana ke depan? Ada rencana ke depan saya. Yang pertama pasti saya harus mendekati dulu si anak, memakai segitiga restitusi dulu. Apa penyebabnya? Kemudian selain penyebab, saya juga menstabilkan identitasnya dulu. Kalau sudah saya bisa menggali permasalahan-permasalahan si anak, kenapa dia tidak mau masuk kelas saya. Nah, dari situlah saya bisa membuat rangsangan-rangsangan tertentu supaya anak tertarik untuk masuk kelas saya. Langkah yang kedua, saya menghubungi orang tuanya. Jangan sampai orang tua tahu bahwa si anak berangkat sekolah. Memang berangkat sekolah tetapi tidak masuk kelas saya. Itulah yang membuat saya tuh terus terbebani. Bayangan-bayangan jangan sampai saya disalahkan orang tua. Padahal catatannya kosong. Iya. Nah, langkah yang ketiga adalah
saya memberikan ruangan tertentu, maksudnya waktu tertentu untuk bisa mengikut sertakan orang tua melihat sendiri kejadian si anak yang tidak mau masuk kelas. Oke. Jika semisal nih rencana ibu atau langkah-langkah yang ibu buat tiba-tiba, bukan tiba-tiba ya, gagal nih, Ya. ada kegagalan atau ada kendala, Ya. semisal orang tua tidak ingin hadir ke satu ruangan yang telah ibu siapkan, apa yang akan ibu lakukan? Benar Bu, kadang realita tidak sesuai ekspektasi saya. Ya, itu sudah saya buatkan planning B sehingga saya tidak kaget ketika saya mempunyai hambatan tersebut. Ini bukan berarti kita berdoa untuk keburukan kita ke depan, tetapi ini antisipasi. Nah, untuk antisipasi saya ke depan adalah saya harus berkolaborasi dengan kepala sekolah serta guru-guru lain, sehingga jika suatu saat si orang tua menyalahkan saya, si anak tidak masuk kelas ataupun orang tua mengira anaknya masuk kelas, saya mempunyai saksi-saksi, yaitu guru, kepala sekolah, ketika bisa diberikan keterangan-keterangan tertentu, dan si anak juga harus diberikan arahan-arahan yang lebih positif dari orang tua. Itu harus. Ya, luar biasa sekali. Jadi ibu sudah menyiapkan rencana, terus ada langkah-langkahnya dan alternatif planning B ya untuk apabila ada hambatan atau kegagalan dari rencana ibu. Nah, dari skala 1 sampai 10 nih, berapa kekuatan yang ibu miliki dalam mencapai tujuannya ibu? Sebelumnya saya bicara skala hambatan saya itu menurut saya 7 karena kehadiran penting. Kemudian terkait dengan solusi saya, skala yang saya miliki kekuatan saya ada di tahap 7,5. Karena saya berharap ini berhasil bisa mencapai ke indikator skala 10. Tetapi kan kita belum mencobanya, belum menggalakkan sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi saya berharap 7,5 saya sudah senang. Luar biasa sekali. Nah, dari skala ibu itu semoga saja rencana ibu kedepannya dapat terlaksana dengan baik. Saya tanya, karena belum gara-gara sampai siap. Oke. Apa komitmen ibu? Apakah ibu sudah membuat komitmen dengan sekolah? Sudah. Kemarin saya sudah membicarakan hal ini kepada kepala sekolah dan rekan sejawat, bahwasanya untuk mendisiplinkan kehadiran siswa itu sangat-sangat penting sekali. Karena di situ adalah media kita bisa mentransfer ilmu kita kepada anak. Paling banyak apa seharusnya kan tidak lebih dari 2 minggu itu sudah keterlaluan, apalagi lebih dari itu. Ya, menurut ibu ada nggak sih yang ibu perlukan untuk membantu ibu dalam menjalankan komitmen itu agar berjalan secara berkelanjutan, nggak cuma pada hari itu saja? Oh, ada. Supaya rencana saya ini terrealisasikan dengan baik, yang pertama saya sangat membutuhkan kolaborasi dan dukungan dari kepala sekolah, dari rekan sejawat, apalagi penjaga sekolah. Ketika saya mengajar di kelas, tentu ada penjaga sekolah yang bisa memantau mana siswa yang keluar di area sekolah tanpa mengikuti kegiatan dengan baik. Dan yang terakhir adalah kolaborasi dengan orang tua. Paling banyak waktu anak belajar itu kan dengan orang tua sebenarnya. Jika orang tua bisa mengantarkan si anak sampai di kelas saya, kemudian memantau ya setidaknya 10 atau 15 menit anaknya ada di kelas, enggak, itu sudah lebih dari cukup. Oke, luar biasa sekali. Nah, satu pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Untuk rencana tindak lanjut ya, setelah kita ngobrol-ngobrol sampai seperti ini, mau dilaksanakan kapan rencana-rencana itu tersebut? Rencana saya harus dilaksanakan mulai dari besok. Saya tidak mau menunggu waktu lagi karena ini sudah permasalahan yang cukup berat buat saya. Wah, luar biasa sekali. Ibu ini tidak mau menunda-nunda waktu ya. Lebih cepat lebih baik. Iya. Oke, jadi refleksi nih dari kita ngobrol-ngobrol santai ini, apa yang ibu rasakan, apa yang sudah berjalan dengan baik menurut ibu dari sesi kita ini? Sebelumnya saya terima kasih sekali karena Ibu Sugianti telah senantiasa mendengar keluh kesah saya. Dari pertanyaan-pertanyaan Ibu itu memberikan saya kesadaran diri untuk bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi. Jadi saya sangat senang, saya bangga, merasa lebih plong. Jadi saya sangat berterima kasih kepada Ibu. Saya lebih bisa menjalani hari-hari cerah saya besok dengan jiwa dan raga yang lebih semangat lagi. Saya lebih
bugar lagi, lebih fresh lagi untuk bisa menggali-gali ide dari permasalahan-permasalahan yang saya hadapi sendiri. Terima kasih Ibu. Ya, luar biasa. Jadi saya juga berdoa semoga Ibu punya rencana-rencana ini dapat terlaksana dengan baik. Amin. Berjalan juga secara berkelanjutan. Oke, terima kasih Bu atas waktunya. Terima kasih Ibu. Selamat siang. Assalamualaikum. Ya, selamat siang Bu Gigi. Siang Bu. Saya sudah memperhatikan, mengobserver proses coaching yang Ibu lakukan. Ya. Nah, ternyata kalau saya lihat dari tadi, proses coaching yang telah Ibu lakukan itu sudah sangat baik ya. Sudah menggunakan alur tirta yang baik, jadi proses alur tirtanya itu terlihat jelas, sehingga membuat dan sudah sesuai dengan prinsip coaching. Nah, sekarang saya masih ingin bertanya kepada Ibu karena saya ingin tahu kompetensi apa yang Ibu harapkan setelah Ibu lihat proses tadi Ibu melakukan coaching, ada nggak yang masih mau ditingkatkan? Yang masih mau saya tingkatkan ya berlatih terus untuk melakukan coaching supaya kemampuan saya dalam melakukan coaching ini lebih baik lagi ke depannya, dari waktu ke waktu semakin lebih baik begitu Bu. Oh ya. Baik. Nah, kalau dari tadi Ibu telah melakukan proses coaching, menurut Ibu indikator keberhasilan yang Ibu harapkan sebelum ini melakukan praobservasi, apakah terlaksana? Iya Bu, saya rasa sudah terlaksana karena dari respon coaching pun saya sudah melihat bahwa ternyata tujuan saya melakukan coaching ini sudah tercapai. Berarti sudah sangat bagus sekali Bu Gigi ya. Saya sangat bangga melihat Ibu Gigi telah berhasil melakukan proses coaching dengan alur tirta. Tetap semangat Bu untuk menerapkan proses coaching karena proses coaching sangat baik dalam proses menyelesaikan masalah di lingkungan sekolah kita. Iya Bu, Ya, terima kasih. sama-sama. Halo, pada sesi ketiga ini saya Sugianti Nur Aini sebagai observer dan saya Lia Firdia sebagai coach. Dan saya Anastasia Ninoska sebagai coaching. Halo Ibu, apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu Gigi. Oke baik Bu, jadi sebelum kita melakukan coaching kita pada hari ini, kita akan berbincang-bincang dulu sebentar untuk mendiskusikan rubrik penilaian pada hari ini. Jadi pada coaching hari ini akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian ya. Jadi apakah coachingnya ini sudah sesuai alur tirta, terus apakah coachingnya ini mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, dan bagaimana coaching merespon pertanyaan yang Ibu lontarkan sebagai coach. Tentu tidak lupa juga alur coach sudah sesuai dengan prinsip coaching atau tidak, seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama saya nih untuk Ibu, potensi apa yang akan Ibu kembangkan dalam coaching kali ini? Potensi yang ingin saya kembangkan dan berdasarkan kegiatan coaching pada hari ini adalah untuk meningkatkan mindfulness atau kesadaran penuh dalam kegiatan coaching. Kemudian saya ingin menjadi pendengar yang aktif, dalam artian saya tidak mendengarkan saja, tetapi saya juga bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Berbobot di sini maksudnya saya bisa menggali pertanyaan berdasarkan jawaban, kemudian si coach bisa lebih mengeksplor lagi solusi-solusi atau ide yang ia punya berdasarkan permasalahan yang sedang dialami oleh si coach saya. Wah, luar biasa nih untuk potensi yang ingin Ibu kembangkan. Nah, jadi Ibu ingin mengembangkan potensi meningkatkan mindfulness-nya dari coach untuk meningkatkan kesadaran, terus mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Luar biasa. Nah, pertanyaan berikut, indikator yang bagaimana yang Ibu harapkan pada proses coaching pada hari ini? Kalau kita bicara tentang indikator, tentu saya itu sangat mengidam-idamkan si coach saya bisa menemukan solusi sendiri dari permasalahannya. Kemudian solusi kan pasti ada langkah-langkah yang harus dijalani si coach. Nah, itulah saya tuh inginnya coach saya tuh mengetahui sendiri dari permasalahannya yang ia kemas untuk bisa membuat sebuah ide yang sesuai, yang sistematis maksud saya, supaya permasalahannya bisa terjawab dengan baik
dengan nyaman untuk bisa ia kembangkan pada kegiatan selanjutnya. Wah, luar biasa sekali nih. Semoga apa yang Ibu harapkan nanti bisa terlaksana pada sesi coaching. Oke, demikian dulu pra-observasi yang saya lakukan. Silakan Ibu melaksanakan proses coaching dengan coaching. Oke, terima Selamat kasih. siang. Selamat Iya. siang. Halo Ibu. Halo Bu Lia. Selamat siang Bu Anas. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, saya sangat-sangat baik. Oh iya. Ibu, saya meminta waktu Ibu, mohon maaf 15 sampai 20 menit lah untuk kita berbincang-bincang, mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang sedang dijalani oleh Ibu. Apakah Ibu berkenan? Berkenan, saya sangat-sangat berkenan Bu Lia. Ya. Apakah Ibu ada yang Ibu mau bicarakan dengan saya? Ibu bisa mengomongkan tujuannya. Ibu boleh bercerita kepada saya. Jadi Bu, begini Bu Lia. Tujuan dari perbincangan kita sore ini memang sebenarnya itu saya ada menghadapi masalah. Nah, tujuannya itu saya mengharapkan adanya kesadaran diri dalam diri peserta didik saya. Kan itu termasuk dalam pembelajaran sosial emosional ya Bu ya, Iya. tentang manajemen diri, kesadaran diri. Nah, siswa saya tersebut sudah berada di kelas 3 SMA, kelas 12. Dari kelas 10 sampai kelas 12 berarti udah 3 tahun Bu ya. Iya. Sangat-sangat malas melaksanakan piket kelas ataupun piket OSIS. Piket OSIS itu sekali dalam seminggu. Piket kelas juga sekali ya dalam seminggu ya. Iya. Dan itu bukan kerja sendiri sebenarnya. Ada grupnya, ada temannya. Sehari bertugas itu 4-5 orang. Baik piket kelas maupun piket OSIS. Tapi anak tersebut selalu kabur duluan, pulang cepat duluan. Tidak mau pokoknya melaksanakan piket. Nah, sudah diberikan konsekuensi ya, karena kan sudah 3 tahun pasti sudah ada konsekuensi yang diberikan. Namun dia akan melaksanakan konsekuensinya, namun ketika saat piket lagi dia tidak akan melaksanakan lagi. Aduh, berarti si anak sudah melakukan kegiatan yang berulang-ulang ya? Iya. Ibu, permasalahan Ibu ini kira-kira berada di skala berapa? Semisal skala 1 sampai 10. Oh, untuk skala keberasa berat dengan anak tersebut yang malas piket, kalau di saya merasa 6. Namun saya sebagai wali kelas, saya kan perlu bertanya dengan teman sekelasnya. Teman kelasnya itu merasa skala berat ini sampai 9. Sebab mereka jengkel melihat dia yang tidak mau piket. Iya. Begitu. Ya, namanya kita ada perbedaan dengan pemikiran anak-anak ya. Iya. Oke. Ibu, dari permasalahan Ibu yang sudah Ibu bicarakan kepada saya, apakah Ibu mempunyai ide-ide tertentu untuk bisa menjawab dulu nih permasalahan Ibu hadapi? Ya. Jadi pertama begini Bu, saya melihat dari umurnya peserta didik saya ini. Saat ini dia sudah berada di kisaran umur 16 sampai 17 tahun ya, kelas 3 SMA. Jadi sudah besar menurut saya sebenarnya, sudah cukup dewasa untuk diajak ngobrol. Maka saya akan melakukan pendekatan dengan anak tersebut melalui coaching alur tirta. Ya. Yang pertama, dengan pasti menerapkan proses segitiga restitusi juga. Saya akan ajak dia mengobrol dulu agar dia sendiri yang mengetahui, mengingat kembali keyakinan kelas yang dia buat, Ya. lalu mengetahui bahwa dia memang telah melanggar keyakinan kelas tersebut. Dia sendiri yang sadar. Oh iya. Dan akhirnya dia sendiri yang akhirnya bisa mau mengutarakan bahwa ada kesadaran diri dari dia untuk memperbaiki kesalahan tersebut. Oh, berarti kesalahannya supaya dia benari dari motivasi intrinsik ya? Ya, motivasi dalam diri dia. Seandainya ketika Ibu melakukan solusi ini, ide ini kepada si anak tersebut, kemudian ada hambatan yang Ibu temui, kita kan nggak bisa jalan dengan mulus ya, pasti ada yang kita lewati kerikil-kerikil, batu. Nah, apa rencana lain Ibu bisa bisa menjawab hambatan-hambatan lain itu? Rencana kedua saya untuk menangani masalah ini yaitu bekerja sama dengan guru piket. Guru piket dalam 1 hari, setiap piket OSIS itu kan ada guru piket. Setiap harinya ada guru piket.
Nah, guru piket tersebut saya akan berkolaborasi dengan beliau untuk membantu saya mengawasi anak tersebut. Sehingga ketika jam piket mengawasi. Dan yang kedua, saya pun akan berkolaborasi dengan guru BK. Karena untuk meningkatkan kesadaran diri dalam diri peserta didik, berarti ada sisi psikologis yang harus ditangani. Iya. Nah, itu kebetulan di sekolah kami itu ada guru bimbingan konseling. Jadi guru BK tersebut saya akan ajak berkolaborasi untuk membimbing kesadaran diri peserta didik tersebut. Oke, wah, Ibu benar-benar hebat sekali. Ibu bisa tegar menghadapi permasalahan yang dihadapi Ibu. Ibu juga sudah bisa menyiapkan ide-ide nih yang Ibu akan lakukan kepada si anak tersebut. Nah, Ibu, ketika Ibu melakukan hal ini tadi Ibu bilang kan ada bantuan orang lain ya, untuk bisa mewujudkannya. Ada siapa tadi Ibu? Guru BK Guru BK dan guru piket. dan guru piket. Wah, mantap sekali, ada kolaborasi yang Ibu jalin di sini. Ibu Anas, ketika Ibu sudah, andai kata Ibu sudah menjalankan kegiatan ini, solusi ini, skala 1 sampai 10, jika Ibu sudah melakukan hal ini, Ibu kira kemungkinan ada di posisi keberapa? Skala keberapa? 8. Skala ke-8, hal itu bisa Ibu dapatkan dari kegiatan apa yang berubah? Kegiatan bahwa peserta didik tersebut akan melaksanakan piket Ya. berdasarkan kesadaran dirinya tanpa diperintah atau harus dicari-cari lagi oleh saya sebagai wali kelas. Oh, mantap sekali Bu. Saya salut sekali dengan pemikiran Kenapa Ibu. 8 Bu? Ya, karena kalau 9 itu jika saya juga meminta bantuan dengan teman-temannya lagi. Jadi iya. saya berkolaborasi dengan teman sekelasnya lagi. Oh, berarti di sini ada kolaborasi dari berbagai pihak ya? Iya harus, karena anak tersebut ya setidaknya teman-temannya berarti juga memberi penilaian bahwa dia telah melaksanakan tugas piket tanpa disuruh. Oke. Berarti ini sudah masuk ke tahap komitmen ya? Iya, komitmen. Ada dari Ibu, dari teman sejawat dan Iya. anak didik Ibu di kelas. Berdasarkan dari apa yang sudah Ibu sampaikan kepada saya, adakah tindak lanjut yang sudah Ibu persiapkan? Tindak lanjutnya yaitu saya akan meminta peserta didik tersebut yang malas piket ini untuk mengumumkakan konsekuensi. Jadi dia sendiri yang berkomitmen konsekuensi apa yang dia akan hadapi, akan dia kerjakan jika dia melanggar keyakinan kelas kita, yaitu rajin melaksanakan piket kelas dan piket OSIS. Karena dia sudah cukup dewasa untuk saya mengarahkan agar dia menetapkan konsekuensi sendiri dan menepati konsekuensi tersebut. Berarti kan si anak sudah bisa mengetahui mana yang baik, mana yang buruk gitu Iya. ya? Oke Ibu, terima kasih Ibu sudah bisa terbuka dengan saya. Dari kegiatan yang kita lalui pada sore hari ini, bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu bisa bercerita, bisa mencari permasalahan yang Ibu hadapi, sumbernya, kemudian Ibu bisa menggali ide, bagaimana perasaan Ibu? Ya, terima kasih juga Ibu Lia. Saya sangat senang karena saya sudah bisa menceritakan masalah saya yang selama ini saya sangat malu untuk menceritakan. Nggak boleh malu Bu. Saya malu menceritakan sebab jangan sampai nanti rekan sejauh saya akan mengatakan kamu berarti tidak mampu menjadi wali kelas. Jadi dengan adanya proses coaching ini saya sangat terima kasih kepada Bu Lia mau menjadi coach saya, mau mendengarkan saya dalam proses coaching ini. Terbukti Bu Lia dengan berlapang hati mau mendengarkan sehingga saya bisa lega, bisa tetap semangat dan tidak minder lagi atau malu lagi dalam bercerita. Oke Ibu, saya juga berterima kasih nih Bu. Ibu sudah berbagi pengalaman kepada saya sehingga kan bisa saya terapkan untuk kegiatan-kegiatan kelas seandainya saya menemukan hambatan yang serupa dengan Ibu. Terima kasih Bu Anas. Dengan waktunya, jika Ibu ada keperluan lain dengan hormat Ibu bisa meninggalkan ruangan ini. Terima kasih Bu, selamat sore. Selamat sore, terima kasih. Ya, sama-sama Ibu. Gimana Bu? Halo Bu Lia. Halo Bu. Oke, tadi saya sudah mengamati Ibu nih. Tadi kan Ibu sudah melakukan coaching bersama Ibu Anastasia. Nah, bagaimana pengalaman Ibu setelah melakukan coaching
pengalaman saya itu benar-benar ini saya antusias sekali Bu. Yang pertama saya bisa menjadi coach yang baik, pendengar yang baik dengan melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang membuat coach saya Bu Anas bisa menggali idenya lebih dalam lagi nih sesuai dengan apa yang dirasakan oleh Bu Anas. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi Ibu tadi sudah melakukan berbagai jadi terkait indikator dan ketercapaian yang Ibu inginkan, apakah Ibu sudah merasa ini sudah tercapai? Sangat sudah tercapai. Bisa dilihat dari adanya jawaban-jawaban coach saya Bu Anas yang sistematis nih, yang enak juga, tidak bulat tidak putar-putar maksudnya, semuanya terstruktur dengan baik dari alur tirtanya, tujuannya sudah ada, kemudian identifikasinya ada, rencana dan bahkan tindak lanjutnya sudah Ibu Anas paparkan kepada saya. Oke, baik Bu. Jadi menurut saya sebagai observer di sini, proses coaching yang tadi Ibu lakukan sudah sangat luar biasa sekali. Dan proses alurnya juga sudah sesuai alur tirta. Pertanyaan yang Ibu lontarkan pun sudah sangat berbobot. Pertanyaan terakhir nih dari saya, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan sesi coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan lebih dalam lagi adalah saya membuat pertanyaan-pertanyaan yang lebih mengeksplor jawaban coach saya, supaya coach saya itu lebih terampil lagi menemukan ide-ide yang relevan dengan permasalahan yang sedang dihadapinya. Luar biasa sekali memang ini dia ya. Oke, jadi semoga kedepannya Ibu dapat melakukan proses coachingnya lebih baik lagi, begitu juga coachingnya bisa menggali ide-ide dan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Sekian untuk sesi observasi pada hari ini. Semoga yang Ibu lakukan pada hari ini bermanfaat untuk Ibu, untuk coaching dan untuk kita semua. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Ibu. Nah, bagaimana teman-teman setelah menyaksikan video kegiatan coaching kami? Semoga kegiatan coaching kami ini dapat membantu teman-teman untuk melakukan coaching di sekolah masing-masing. Dan dapat memotivasi semua rekan guru di Indonesia dalam saat menghadapi masalah untuk tetap memperhatikan proses coaching alur tirta. Salam bahagia. Saya Lia Khairia SPD dari SD Negeri Sekali Bobo Nabire, CGB Angkatan 8 Nabire. Saya Sugianti Nuraini SPD dari SD Negeri Impres Kalibobo Nabire. Saya Anastasia Ninotska SPD dari SMA Kristen Anak Panah Nabire Mengucapkan sampai jumpa.